Aksi nyata modul 1, diseminasi budaya positif, pendidikan guru penggerak angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imal Amalia, calon guru penggerak angkatan 6. Dan ini adalah orang yang sangat berjasa selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Ani Sri Wahyuni sebagai fasilitator dan Ibu Mumpuni Asih Lestari sebagai pengajar praktik. Yang menjadi latar belakang dilakukannya aksi nyata budaya positif melalui keyakinan kelas di sekolah saya adalah guru mempunyai tugas sebagai seorang among yang memberikan tuntunan dan arahan kepada murid-muridnya. Guru mempunyai peran sebagai fasilitator yang senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, dalam bimbingan seorang guru, diharapkan seorang murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal dapat dibentuk melalui budaya positif di sekolah dan di lingkungan keluarga. Pembuatan keyakinan kelas merupakan salah satu cara untuk menciptakan disiplin positif sehingga murid memiliki kesadaran diri atau motivasi intrinsik dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata dilakukannya budaya positif melalui keyakinan kelas ini adalah: pertama, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dan murid. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif yang didasari oleh motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian murid-murid dalam menyampaikan ide atau gagasan tentang keyakinan kelas yang ingin mereka ciptakan. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan komitmen. Sedangkan yang kelima adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang menjadi tolok ukur aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah ini dikatakan berhasil apabila yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid-murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama serta ditandatangani bersama secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. Tolok ukur keberhasilan yang ketiga yaitu apabila murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Dan tolak ukur keberhasilan yang terakhir adalah apabila terjadi perubahan disiplin positif
pada diri murid-murid di sekolah tersebut. Dukungan yang saya butuhkan selama pelaksanaan aksi nyata ini yang pertama dari kepala sekolah, yaitu memberikan izin dan membuat kebijakan terkait sosialisasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Dukungan yang kedua dari rekan sejawat, yaitu bersama-sama menciptakan dan menjaga budaya positif yang ada di sekolah. Dukungan yang ketiga dibutuhkan dari orang tua murid, di mana orang tua membantu menciptakan budaya positif di rumah, sehingga budaya positif di sekolah dan di rumah berkesinambungan. Dan dukungan keempat yang dibutuhkan adalah dukungan dari murid, di mana murid bersama-sama membuat keyakinan kelas dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Tahapan pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Yang pertama, bersama dengan pengajar praktik, saya menyusun rencana aksi. Kemudian, rencana aksi tersebut saya sosialisasikan kepada kepala sekolah. Setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, selanjutnya saya menyosialisasikan rencana aksi nyata kepada wali kelas yang lain. Kemudian, saya mengajak murid-murid saya untuk melakukan penyusunan keyakinan kelas. Dengan tahapan yang pertama, murid-murid menuliskan usulan kesepakatan kelas pada kertas yang telah disediakan. Kemudian murid-murid menempelkan kertas-kertas tersebut pada papan tulis dan mendiskusikan apa saja yang akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah berdiskusi mengenai keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian murid-murid menuliskan keyakinan kelas pada selembar karton dan menempelnya di lokasi yang mudah untuk dilihat. Budaya positif yang pertama adalah 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang kedua adalah segitiga restitusi. Gerah bu, kayak begini adem. Oh, jadi kalau baju dimasukkan itu gerah, Gifar pengennya adem. Tapi Gifar tahu kan keyakinan kelas kita mengenai kerapihan dan seragam? Tahu. Coba Gifar sebutkan apa? Bajunya dimasukkan sama menggunakan ikat pinggang. Iya betul. Nah sekarang bertanya, yang Gifar lakukan ini udah betul atau belum? Belum. Nah, jadi Gifar harus gimana? Harus dimasukkan bajunya sama memakai ikat pinggang. Iya, mudah-mudahan Gifar nggak melakukan ini lagi ya. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 11 November tahun 2022 bertempat di SMPT Rodatul Jannah. Kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan ataupun mendengarkan beberapa sumber ya yang terbaru, terutama dari teman-teman yang berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Hari ini kita akan mendengarkan ataupun mendapatkan informasi baru dari rekan-rekan kita yang hari ini berkesempatan untuk mensosialisasikannya berdasarkan dari tugas yang harus dilakukan, yaitu salah satu menjadi calon guru penggerak atau CGP, khususnya berbagi informasi ini untuk kita semua yang berada di sini, dan ini adalah salah satu imbas dari yang apa yang teman-teman atau rekan-rekan yang sudah dapatkan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan ataupun diberikan yang namanya materi berupa diseminasi ya, diseminasi dari teman-teman rekan-rekan semua. Diseminasinya berjudul tentang aksi nyata modul 1 pendidikan guru penggerak. Di sini materi kita sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Dinar SPD dan yang kedua adalah Ibu Imal Amalia. Rekan-rekan kita yang berada di depan ini adalah salah satu ataupun dua orang ini ya pastinya adalah calon guru penggerak, dan mereka sudah mendapatkan banyak ilmu yang harus dibagikan ataupun di-share, diimbas kepada kita semua. Pada kesempatan ini dua narasumber kita akan menjelaskan dan berdiskusi apa yang sudah mereka dapatkan, dan kita akan mendengarkan presentasi ataupun diskusi dari teman-teman kita yang berada di ataupun menjadi narasumber pada hari ini. Ya, tidak banyak pengantar ataupun yang lainnya, kita efektifkan saja waktu kita pada siang hari ini. Kepada teman-teman ataupun ini yang lebih terdahulu adalah Bu Ima yang akan menyampaikan ataupun memberikan informasi mengenai hasil ataupun CGP-nya ya, yaitu mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kepada Bu Imal kami persilakan. Ya, langsung atau langsung? Ya, baik, terima kasih Pak Hakim atas waktunya. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Ya, mungkin terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri, takut ada yang belum kenal. Saya Imal Amalia SPD, di sini saya calon guru penggerak angkatan ke-6 ya. Kali ini saya bersama rekan saya Bapak Dinar, kami akan mendiseminasikan apa yang sudah kami dapatkan di modul 1 pendidikan guru penggerak ya. Untuk saya sendiri akan mengawalinya dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Tapi sebelumnya mungkin biar tidak bertanya-tanya Bapak Ibu, ini 5 hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nanti saya sendiri yang akan menyampaikannya. Dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, itu oleh Bapak Dinar. Disiplin positif dan kebajikan universal, itu juga saya yang akan menyampaikan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi oleh Bapak Dinar ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan Bapak Pendidikan Nasional ya. Bahkan tanggal lahirnya itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Biasanya kita melihat Tuturi Handayani di ini ya, di topi anak SD gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, jadi beliau mengibaratkan bahwa pendidikan itu seperti sebuah taman gitu ya.
di mana di situ ada benih yang akan ditanam, yaitu peserta didik gitu ya. Dan kita sebagai guru adalah petani yang merawat serta memelihara sehingga benih-benih tersebut bisa tumbuh dengan subur sesuai dengan kodratnya. Kalau ada benih yang bagus sekalipun, apabila dia tidak mendapat penyiraman yang baik, maka benih tersebut tidak akan tumbuh dengan baik gitu ya. Disitulah peran kita sebagai seorang guru dibutuhkan, yaitu menjaga agar benih-benih ini bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun. Jadi di sini ada di garis bawahi, yaitu menuntun ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, jadi di sini titik beratnya adalah anak-anak ini harus selamat dan bahagia gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi manusia yang utuh bahkan ketika dia harus kembali sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk itu seorang pendidik memiliki peran, yaitu memberikan tuntunan, kemudian menjadi teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi jangan sampai pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak bukan untuk anak-anak ya, kita berpihak pada buku paket misalnya ya. Namun pembelajaran di sini, apa yang kita berikan kepada anak-anak haruslah sesuatu yang memang diperlukan oleh mereka gitu ya. Semua yang kita lakukan harus berpihak kepada murid. Nah, mungkin sebagai pengantar dari saya seperti itu akan dilanjutkan oleh Bapak Dinar yang akan menjelaskan mengenai peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Ya, terima kasih Bu Imal atas paparan materinya. Kita lanjut dengan pemateri yang kedua, yaitu Pak Dinar, dengan diseminasinya adalah nilai peran dari guru penggerak. Silakan Pak Dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu terkait dengan disiplin positif dan juga nilai kebajikan universal akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Imal. Pada Bu Imal disilakan. Ya, berikutnya kami akan memaparkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Apa sih disiplin itu gitu ya? Ketika saya mengatakan kata disiplin, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu semua? Aturan. Apalagi? Hukuman. Apalagi? Belajar. Aturan, hukuman, tegas, belajar gitu ya. Memang selama ini kata disiplin, Pak Dinar, selalu dikaitkan dengan hal tersebut ya. Selalu dihubungkan dengan tata tertib, kepatuhan, hukuman gitu ya. Kata disiplin selalu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hukuman dan rasa tidak nyaman. Nah, melalui modul ini kami belajar bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu tidak seperti itu ya. Disiplin itu adalah jika kita ingin mencapai tujuan yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, barulah di situ akan terbentuk yang disebut dengan disiplin positif. Jadi disiplin
tidak selalu terkait dengan hukuman atau aturan yang dibuat orang lain, melainkan tujuan yang ingin kita capai dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita yakini selama ini. Nah, sedangkan nilai-nilai yang kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang bisa diterima di semua tempat gitu ya, bukan hanya di SMP ITRJ tapi juga di semua tempat, bahwa nilai tersebut memang diyakini bahwa sesuatu yang benar. Misalnya apa? Misalnya menjaga lingkungan selalu bersih, selalu hadir tepat waktu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang harusnya tertanam dalam diri setiap orang, sehingga ketika orang akan melakukannya, dia tidak tergantung kepada orang lain, melainkan dia sendiri yang ingin melakukan hal tersebut karena yakin bahwa itulah nilai kebajikan yang harus dilakukan, gitu ya. Atau kita menyebutnya motivasi intrinsik. Nah, motivasi pada manusia itu ada 3 ya. Ada yang untuk mengubah ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada yang untuk menghargai diri sendiri. Bisakah Bapak Ibu mengidentifikasi dari ketiga motivasi ini, mana yang merupakan motivasi intrinsik? Yang intrinsik, yang harus dimiliki oleh semuanya. Untuk menghargai diri sendiri ya. Sedangkan mengubah ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan itu adalah motivasi intrinsik, ekstrinsik, atau motivasi yang datangnya dari luar. Motivasi ekstrinsik itu sifatnya tidak kekal ya, hanya dilakukan disiplin jika ada penghargaan, dilakukan disiplin jika ada guru yang mengawasi. Sedangkan motivasi intrinsik itu akan selalu kita lakukan dimanapun kita berada, ada atau tidak ada aturan, ada atau tidak ada orang lain yang menilai kita. Maka diharapkan ketika kita menerapkan disiplin positif di sekolah, anak-anak memiliki motivasi ini ya. Anak-anak datang ke sekolah tepat waktu bukan karena khawatir mendapat hukuman dari guru, tapi karena memang dia merasa itulah nilai kebajikan universal yang harus dia lakukan. Seperti itu ya. Nah, kita sering mendengar 2 kata ini ya, hukuman dan konsekuensi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, maka kita akan melakukan ini, hukuman dan konsekuensi. Apakah Bapak Ibu sudah tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus ya. Nanti kita sama-sama telaah kira-kira ini contoh hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Kenapa hukuman? Karena tidak ada hubungannya dengan kesalahannya, gitu ya, dan membebani, gitu ya, membebani siswa. Oke, lanjut Pak Dinar. Kalau yang ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, karena melibatkan fisik, gitu ya, olahraga. Oke, lanjut Pak Dinar. Kalau ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia mencoret-coret maka konsekuensinya dia harus membersihkan coretannya di meja, gitu ya. Baik teman-teman, kita sering mendengar istilah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat spontan. Jadi ketika kita melihat anak yang terlambat langsung lari kamu keliling lapangan, nah, misalkan ya, maka itu akan masuk ke dalam hukuman. Namun kalau misalnya sudah terencana, sudah disepakati dari awal, maka itu masuknya ke dalam konsekuensi. Misalnya kita sudah membuat perjanjian nih dengan anak-anak, kalau kalian terlambatnya 5 kali, kalian harus lari keliling lapangan. Nah, ketika kita menemukan anak yang melakukan hal itu, maka dia menjalankan konsekuensinya, gitu ya. Menjalankan konsekuensinya karena sudah disepakati, dibahas, disetujui bersama oleh murid dan guru, gitu ya.
Tapi apakah hukuman dan konsekuensi ini baik? Nanti kita akan belajar ada cara ketiga antara hukuman, konsekuensi, yaitu ada yang namanya restitusi yang akan dijelaskan oleh Pak Dinar. Namun sebelum itu saya akan membahas ini dulu ya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah reward and punishment gitu ya. Kalau ada anak yang baik biasanya kita kasih reward, kalau ada anak yang melanggar kita kasih punishment gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah punishment dan reward ini baik diberikan kepada anak-anak? Apakah bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak? Bisa ya. Di sini ada istilahnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa ada istilah dihukum oleh penghargaan? Ternyata penghargaan itu sama tidak baiknya dengan memberikan hukuman ya. Saat kita memberikan penghargaan, penghargaan itu hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Kalau nggak ada penghargaan, ya udah nggak mau ngelakuin itu lagi gitu ya. Saya mau mengerjakan soal matematika kalau mendapatkan stiker JM. Kalau nggak ada stiker JM, ya nggak mau mengerjakan matematika gitu ya. Nah, atau yang kedua, orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kalau tidak ada penghargaan, dia kehilangan motivasi. Saya mau membuat inovasi pembelajaran kalau ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiah, saya nggak mau melakukan inovasi gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya secara tidak langsung dia akan merusak dari dalam diri kita sendiri sehingga kita tidak mengetahui apakah yang kita lakukan itu betul-betul sesuatu yang kita inginkan atau kita hanya mengejar penghargaannya saja. Dan satu lagi nih, kadang ya, mudah-mudahan tidak terjadi nih di sini. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji, maka yang lain akan merasa iri gitu ya, sehingga menimbulkan persaingan. Kenapa dia yang dipuji? Kenapa bukan saya? Kenapa ya dia yang dapat penghargaan, kok saya enggak gitu ya. Nah seperti itulah kenapa penghargaan itu sama tidak baiknya dengan hukuman. Lalu yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Bagaimana cara kita menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri seorang peserta didik. Sehingga keinginan-keinginan atau disiplin positifnya itu bisa lebih lama tertanam dalam diri seorang peserta didik. Nah, hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dinar. Silahkan Pak Dinar. Ya udah nggak apa-apa. Ya, baik Ibu. Masih semangat kan? Masih. Karena saya lihat kayaknya serius gitu ya. Mudah-mudahan seriusnya itu karena benar-benar memikirkan ini ya, bukan memikirkan masalah yang ada di mana gitu di rumah. Oke. Ya, baik. Ya. Nah, ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Imal tadi ya. Tapi dalam perannya kita sebagai guru. Peran kita sebagai guru terhadap peserta didik kita gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ketika kita berperan terhadap peserta didik kita dan pada saat peserta didik kita melakukan suatu kesalahan. Di sini ada 5 posisi kontrol.
Nah, selanjutnya segitiga restitusi mungkin akan disampaikan oleh Bu Imal. Ya, baik Bapak Ibu, kembali bersama saya di gelombang yang sama. Praktik segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Belum. Bukan. Restitusi ya, baik ya. Apa sih praktik segitiga restitusi ini? Tadi saya sudah menyampaikan ya di awal bahwa biasanya kita mengenal dua istilah, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau Bapak Ibu masih ingat, hukuman jika diberikannya secara spontan, sedangkan konsekuensi apabila sudah ada kesepakatan terlebih dahulu gitu ya. Dan ini adalah yang ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Jadi mungkin yang membedakannya dengan konsekuensi, meskipun konsekuensi itu kita pandang selama ini sebagai sesuatu yang baik, biasanya anak yang sudah selesai menjalankan konsekuensi, dia akan kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya sebagai orang yang bersalah gitu ya. Saya merasa bersalah, makanya saya mendapatkan konsekuensi. Nah, segitiga restitusi ini kita memperbaiki kesalahan anak dan menjadikan anak tidak merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak baik, namun kita memperbaiki kesalahan mereka tersebut dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya gitu ya, dan mereka kembali sebagai pribadi yang lebih kuat lagi gitu ya. Di sini ada segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena ini harus dilakukan secara terus ya. Apabila tidak berhasil, kita kembali lagi ke awal ya. Yang pertama, apabila kita menemukan anak yang melakukan sebuah kesalahan gitu ya, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah gitu ya. Kita akan bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Setiap kesalahan dilakukan pasti ada alasannya gitu ya. Kita tidak langsung menunjuk misalkan, kenapa kamu terlambat? Kemudian langsung memberikan hukuman. Kita tanya dulu, kenapa keterlambatannya itu karena hal apa gitu ya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Di situ kita bertanya apa alasan mereka melakukan kesalahan dan adakah cara yang efektif sehingga kamu bisa menangani masalah tersebut gitu ya. Setelah validasi tindakan, kemudian kita tanyakan apakah yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum gitu ya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Misalnya ada orang yang ada anak yang datang terlambat, kemudian kita tanyakan apa alasannya. Setelah itu kita tanyakan apakah yang dilakukannya itu sudah sesuai atau belum. Dan ingin seperti apa dia harapannya gitu, menjadi seperti apa dia harapannya. Kemudian setelah itu kita menstabilkan identitas ya. Kita mengatakan kepada anak kita, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut gitu ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan ini? Jadi fokus kita di sini bukan pada kesalahannya, namun pada solusinya, gitu ya. Sehingga anak akan merasa lebih dihargai meskipun dia sudah melakukan kesalahan, namun dengan solusi yang baik maka kesalahannya tersebut bisa diperbaiki, gitu ya. Di sini, Pak Dinar. Silakan Pak Dinar. Nah, beberapa yang pernah diterapkan mengenai segitiga restitusi yang pernah saya dan Pak Dinar lakukan ya, misalnya ketika melihat anak yang seragamnya tidak rapi ya, atau ketika masuk ke kelas ternyata kelasnya kotor gitu ya, maka kami mencoba mempraktikkan segitiga restitusi ini. Contohnya ini ya, nah, di sini ya,
Uh, ya, jadi ya di sini sebagai guru ketika melihat ada anak yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, maka kita akan melakukan ini, menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, kenapa seragamnya kok dikeluarkan? Pasti anak akan menjawab misalkan, saya habis dari kamar mandi bu, atau aduh bu gerah gitu ya. Nah kemudian kita validasi tindakan yang salah, tapi yang kamu lakukan ini sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita misalkan. Apa yang sudah kamu lakukan ini sesuai tidak dengan tata tertib di sekolah kita? Maka anak akan mengatakan tentu saja tidak sesuai gitu ya. Pada umumnya mereka tahu kok apa yang mereka lakukan itu adalah tidak sesuai gitu ya. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya. Kalau begitu sebaiknya apa yang kamu lakukan agar apa yang kamu sudah lakukan ini tidak terulang lagi, atau kesalahan yang kamu lakukan ini tidak kembali terulang di masa-masa yang akan datang. Nah, setelah melakukan dialog seperti ini, biasanya anak akan menyadari gitu ya, oh iya bahwa yang saya lakukan itu salah, sehingga muncul motivasi dari dalam dirinya untuk tidak melakukan hal itu kembali, karena dia sudah diingatkan mengenai keyakinan kelasnya, mengenai tindakan-tindakan salahnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Dibandingkan kita langsung misalnya bajunya kamu poin ya 10 misalkan. Nah seperti itu maka anak hanya akan patuh pada saat itu saja, tapi pada kesempatan lain dia akan mengulanginya lagi gitu ya. Itu adalah pengalaman yang saya lakukan ya. Sedangkan ini pengalamannya Pak Dinar ya. Silahkan Pak Dinar berbagi pengalaman menerapkan praktek segitiga restitusi di kelas Pak Dinar. Yang baik diikuti dengan tindakan yang baik, maka akan memberikan hasil yang terbaik. Apa yang dipaparkan oleh saya dan Bu Imal tadi adalah sebuah perencanaan yang tentu saja harus diikuti dengan tindakan. Ketika perencanaan dan tindakan itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik, memberikan hasil yang terbaik. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Pak Hakim selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Dinar dan Bu Imal pemaparan materinya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Dinar ya. Wah, luar biasa sekali. Tadi saya mendengar atau mendapatkan banyak-banyak istilah ya, istilah yang sebetulnya memang sudah pernah kita lakukan di sekolah, tapi memang membutuhkan satu komitmen ya, pastinya komitmen dari sekolah, dari Bapak Ibu guru pengajar mengenai keyakinan kelas, restitusi itu seperti apa. Sebetulnya ya sudah terintegrasi ya, tetapi memang ya itu tadi butuh sebuah komitmen supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ataupun bisa selaras lah antara guru, sekolah dengan murid. Apapun yang kita lakukan adalah untuk yang berpihak pada murid ya pastinya. Ya, rekan-rekan semua, pemaparan materinya sudah selesai. Kalaupun dari rekan-rekan semua ada yang mau berdiskusi atau menanyakan hal-hal yang mengenai keyakinan kelas
restitusi ataupun ada hal yang di kelas yang memang perlu disampaikan untuk didiskusikan, mudah-mudahan dari pemateri kita Pak Dinar dan Bu Imal bisa memberikan solusi ya kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya dan menyampaikan umpan balik dari pemaparan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dinar dan Bu Imal. Ya, saya sangat tertarik ya, dan merupakan ilmu baru bagi saya, dan ini sangat memotivasi, menginspirasi sebagai bagian dari praktik baik Pak Dinar dan Bu Imal. Dan yang saya tanyakan dalam hal ini terkait dengan segitiga apa tadi Pak? Restitusi. Nah, dengan coba yang tadi restitusi yang tadi. Nah, memang ini sesuatu yang baru ya Pak ya, yang saya tahu, dan pertanyaan saya bagaimana ini penerapannya, apakah bisa diterapkan juga dalam misalnya di dalam rencana pembelajaran gitu, di awal pembelajaran gitu. Jadi biar nanti ketika menghadapi hal-hal demikian kita bisa mengantisipasi. Jadi bukan istilahnya melakukan tindakan setelah ada kejadian gitu. Jadi ibarat kata ya, kalau mitigasi bencana lah, kalau ini mitigasi perilaku gitu. Ya, terima kasih. Demikian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Biar ada yang bertanya. Ya, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya ya. Saya tambahan aja sedikit. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dinar ya. Jadi restitusi itu adalah tindak lanjut dari apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kita tidak bisa merencanakan gitu ya, atau membuat apa namanya tadi istilah Pak Heri mitigasi gitu ya. Tapi ketika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka yang biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi, kita bisa menggantinya dengan segitiga restitusi ini gitu ya. Jadi tidak serta-merta ketika ada anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, tapi kita lakukan segitiga restitusi terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau misalnya sudah ada nih keyakinan kelasnya, kemudian ada anak yang melakukan pelanggaran dan kita tidak melakukan segitiga restitusi, melainkan langsung memberikan hukuman, yang terjadi ya tadi itu ya, anak akan melakukan segala hal itu bukan berdasarkan motivasi intrinsiknya gitu ya. Dengan segitiga restitusi ini kita berharap anak-anak ini melakukan segala sesuatu itu berdasarkan keyakinan yang ada dalam dirinya, bukan karena Bapak Ibu guru atau bukan karena hal-hal yang lain gitu, seperti itu Pak. Ya. Oke, itu ya Pak Heri yang telah disampaikan jawabannya. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada yang belum serp ataupun ada masukan, kita cari solusinya, berdiskusi di luar dari forum ini. Ya, Bapak dan Ibu semua, ada pertanyaan lagi? Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mumpung ada dua materi kita yang di sini yang bisa memberikan solusi, kalaupun ada kendala yang ada di sana. Ya, persilakan. Mungkin dari ya, ada Pak Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya bukan menanyakan, ini minta penjelasan ulang terkait tadi
adanya reward dan punishment ya. Itu sama-sama tidak baiknya ya. Nah, ini mohon penjelasan yang lebih ini dalam hal apa untuk reward dan punishment ini sama tidak baiknya. Sedangkan mungkin kalau kita perhatikan justru dengan adanya reward dan punishment itu mungkin bisa memacu ya, memotivasi bagi yang lainnya atau yang mendapatkan rewardnya ya, seperti itu. Mungkin minta penjelasan ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya ataupun semuanya Pak Somad. Bisa Pak Iman dari situ aja, Pak Dinar dari sini aja. Bu Imal atau Pak Dinar, silakan. Ya, baik Pak Somad, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sama ya Pak, saya juga kaget ketika mendengar bahwa penghargaan itu sama merusaknya dengan hukuman gitu ya. Mungkin selama ini yang saya dengar hukuman itu bisa merusak anak, tapi tidak dengan penghargaan. Tapi melalui pendidikan guru penggerak ini kami mendapat ilmu baru bahwa penghargaan itu ternyata sama merusaknya. Kenapa sama merusaknya? Karena penghargaan ini hanya memunculkan motivasi eksternal gitu ya, yaitu ketika anak melakukan sesuatu bukan karena kemauannya sendiri gitu ya, tapi karena mengharapkan penghargaan atau imbalan. Maka yang seperti ini sifatnya jangka pendek. Dia hanya akan melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya. Misalnya ya, di rumah kamu kalau ngaji nanti mamah kasih uang jajan. Berarti kalau nggak dikasih uang jajan dia nggak ngaji. Tentunya kita nggak menginginkan seperti itu ya. Yang kita harapkan adalah dimanapun dan kapanpun anak-anak memiliki perilaku yang positif gitu ya. Untuk itu yang harus kita munculkan adalah motivasi intrinsiknya di dalam dirinya gitu ya. Bagaimana dia menghargai nilai-nilai kebajikan universal dan menjadikan itu sebuah nilai yang harus dia capai gitu ya. Itulah tugas kita untuk menumbuhkannya dalam diri anak. Di sini tadi dijelaskan kenapa penghargaan itu bisa merusak. Yang pertama tadi ya, kalau misalkan ada penghargaan, anak hanya akan melakukan sesuatu jika ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak akan melakukannya. Yang kedua, mana Pak? Saya lupa ya. Yang kedua, bisa jadi itu memberikan kecemburuan gitu ya. Misalnya, kenapa dia yang mendapat hadiah, kenapa saya tidak gitu ya. Itu akan menimbulkan persaingan. Tentu Bapak Ibu tahu ya, dulu ada sistem ranking di sekolah gitu kan. Anak yang pintar mendapat penghargaan sebagai juara 1. Tapi sekarang istilah ranking itu sudah dihapus. Kenapa? Karena persaingan menimbulkan iri hati, kebencian gitu ya. Dan orang yang tidak ranking satunya dihukum gitu ya, maksudnya menghukum diri sendiri. Kenapa saya cuma juara 2 gitu ya, kenapa dia yang juara 1? Akhirnya hal tersebut dihilangkan. Jadi diharapkan semua anak belajar bukan ingin meraih peringkat gitu ya, tapi betul-betul dia memang belajar karena apa yang dibutuhkannya. Tambahan dari Pak Dinar mungkin? Ini kan sedang membahas tentang hukuman apa tadi? Ya, hukuman dan konsekuensi ya. Reward juga. Nah, ini kalau dalam penerapan di pembelajaran kan selama ini misalnya kita senantiasa ya untuk memotivasi peserta didik tuh misalnya dengan kalau kalian mengumpulkan, Bu Guru kasih nilai plus dan sebagainya. Berarti hal seperti itu tidak boleh diterapkan. Nah, terus kalau misalnya memang reward dan punishment ini tidak diterapkan gitu ya, misalkan di pembelajaran dan yang lainnya, berarti yang kita lakukan harus seperti apa gitu ya, supaya pembelajaran menjadi ideal dan memang itu motivasi itu betul-betul dari
dalam diri gitu ya, bukan dari yang ekstrinsik. Terima kasih. Disambung Pak Alam atau langsung Pak Alam ya? Siapa tahu Pak Alam bisa menjawab pertanyaan Bu Peti sekali. Enggak, saya mau bertanya, mungkin mirip pertanyaannya dari tadi Pak Riki dan saya berdiskusi luar biasa. Ini luar biasa Pak Dinar dan Bu Imal serta Pak Hakim selaku moderator, luar biasa. Ini banyak hal baru yang jadinya istilahnya dibalikan gitu ya. Jadi mungkin timbul banyak pertanyaan. Contoh tadi pertanyaan Pak Somad juga, saya juga berpikir gitulah. Terus apa yang membuat anak tergerak untuk melakukan sesuatu gitu, Pak. Tadi ada sedikit yang menurut saya menarik untuk dibahas ketika menyinggung masalah persaingan ya. Persaingan dan timbulnya iri hati gitu loh. Kemudian Pak Dina tadi menyinggung juga masalah perlombaan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dan ingin didiskusikan mungkin apakah bisa ketika motivasi itu kita bungkus menjadi sebuah perlombaan katakanlah, sehingga apakah semua persaingan itu jelek gitu? Apakah semua persaingan itu pasti menimbulkan iri hati, sama seperti tadi Pak Dina menyampaikan, kan ikut lomba misalkan membina membina lomba gitar kah atau apakah, kan itu pasti ada persaingan ya, dan pasti ingin menang kan, gak mungkin ikut lomba tuh hanya sekedar ini gitu, pasti ada motivasi di situ. Nah, apakah itu kita bisa bungkus persaingan itu menjadi sebuah, katakanlah gitu, ayo anak-anak menjadi kelas terbersih gitu loh, atau apa, meskipun tadi kalau dari teori kan artinya ekstrinsik dong, tidak menimbulkan ini. Nah, itu jadi pertanyaan dari tadi Pak Riki dan saya itu menggebu-gebu gitu. Pak Riki mau bertanya tapi diwakili oleh saya, seperti itu Pak Dinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah mendengar teori ini, mungkin dari pengalaman saya ketika melihat misalnya contoh hukuman itu kalau saya perbandingkan atau persamakan mirip seperti singa sirkus. Ketika singa sirkus dihukum atau ditakut-takuti oleh cambuk, dia mulai lebih ke arah jinak dan dia mulai ke arah takut kepada pawangnya. Dan juga yang reward. Nah, ini juga merupakan pengalaman saya pribadi. Saya dulu punya seekor burung, saya latih dengan cara memberikan makanan. Ketika dia melakukan sebuah trik dan itu benar, saya kasih, burung itu akan mengikutinya lagi. Saya latih trik baru, ketika salah nggak saya kasih reward, tapi ketika dia benar baru saya kasih reward. Jadi pola yang seperti itu dilakukan terus berulang-ulang, akan terbentuk suatu karakter. Nah, sementara kalau untuk segitiga bermuda restitusi ya, yang saya dapatkan atau bisa saya simpulkan di sini adalah untuk membentuk suatu karakter anak atau bahkan orang lain supaya mereka itu sadar akan apa yang sebaiknya dilakukan atau membentuk karakter itu menjadi suatu karakter yang baik ataupun karakter yang kuat juga dengan dengan timbul atas kesadaran diri sendiri. Jadi peran kita sebagai guru hanya sebatas mengingatkan, meluruskan lagi. Ya, kira-kira yang bisa saya petik dari materi yang ini seperti itu. Bapak menyimpulkan, bukan nanya, Bapak iya. bukan nanya. Boleh. Iya, jadi awal-awal tadi saya tuh bertanya-tanya apa sih maksudnya itu. Akhirnya saya bisa menangkap dan menyimpulkan seperti itu. Kesimpulannya apa? Ya, rekan-rekan
rekan-rekan semua dengan tadi penutup dari Pak Dinar ya. Terima kasih juga kepada Pak Dinar dan Bu Imal sebagai pemateri kita hari ini ya, sudah membuka wawasan kita kembali mengenai bagaimana sih disiplin positif atau budaya positif yang memang harus kita terapkan dan bagaimana berpihak pada murid dalam setiap pembelajaran. Mungkin tadi ada istilah-istilah baru mengenai restitusi, keyakinan kelas, ada faktor intrinsik dan ekstrinsiknya dari pemaparan tadi. Nanti bisa kita lanjutkan kembali diskusinya, dan kita berikan aplaus dulu untuk Pak Dinar dan Bu Imal atas ya. Terima kasih Pak Dinar, Bu Imal, dan rekan-rekan semua. Kita sudah berada di penghujung acara diseminasi ini ya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Peti Tiani Dewi. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP IT Raudatul Janah Cilegon. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang penerapan budaya positif, saya mendapatkan pencerahan bahwa untuk membangun budaya positif tidak hanya selalu dengan memberikan reward dan punishment saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran diri peserta didik untuk selalu berperilaku dan memiliki karakter yang baik. Segitiga restitusi yang diperkenalkan oleh pemateri menggugah hati saya sebagai guru bahwa pembelajaran itu adalah proses yang harus dilalui dengan sabar dan penuh semangat. Bagaimana peran guru berkomitmen mengembalikan peserta didik pada fitrah dan nuraninya, sehingga dengan penerapan segitiga restitusi, anak-anak bisa belajar dari kesalahan yang telah dilakukan, berupaya memperbaikinya, dan akhirnya peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter. Terima kasih Bu Imal atas pencerahannya. Dan terima kasih Kemendikbudristek. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa untuk seluruh insan pendidikan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Heri Santoso, guru Bahasa Indonesia SMP IT Raudatul Janah Cilegon. Setelah mengikuti diseminasi rekan-rekan saya di calon guru penggerak Kota Cilegon, saya mendapatkan pencerahan terbaru terutama tentang bagaimana itu pendidikan yang selayaknya, yang memanusiakan manusia seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia. Selain itu, saya mendapatkan pengalaman baru terkait dengan segitiga restitusi dan materi-materi yang lain yang disampaikan oleh rekan-rekan di calon guru penggerak Kota Cilegon. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di calon guru penggerak Kota Cilegon bisa menginspirasi insan pendidikan di seluruh Indonesia dan menjadi motor penggerak pendidikan yang sekarang sedang digaungkan, bahwa kolaborasi itu sangat penting antara semua stakeholder di dunia pendidikan. Terima kasih.